Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di manapun kita berada. Saya percaya baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepadanya, berdiam di kaki Tuhan, mencari wajahnya dan menikmati hadiratnya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki
kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang mulia. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Allah yang layak dipuji. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita nyanyikan. Segala yang kuingini, kutemukan di dalam-Mu. Segala yang kuingini, kutemukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang kuingini, kutemukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang kuingini, segala yang kuingini, kutemukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang kuingini, kutemukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami datang, kami bersyukur menyembah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami rindu untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak menerima penghormatan dan pengagungan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, kami mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan jawaban dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kasih dan cintanya Tuhan tidak pernah berhenti. Dia Allah yang senantiasa menyertai dan memperdulikan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang harus kita jalani. Asalkan kita bersandar pada Tuhan dan kita berjalan bersama dengan Yesus selamanya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Aku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya, amin. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia ku tak takut. Berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Mari puji Dia. Karena Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pujian tadi mengatakan bahwa Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah batu, dialah tempat perlindungan kita. Dialah satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, karena janji Tuhan, ya dan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku jatuh, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah iman kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. Karena janji-Mu sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tetaplah bersama kami Tuhan, menuntun setiap langkah hidup kami. Setiap nafas kehidupan kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang begitu ajaib. Engkau yang senantiasa menolong kami, menopang hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Haleluya.
percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya mohon Saudari Mercy untuk pimpin kita di dalam doa. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam setiap langkah kami Tuhan, karena kami rindu kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua Tuhan, karena kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh tertanam baik dalam hati kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Setiap firman Tuhan yang disampaikan akan memberkati, menguatkan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sambut dan terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga GBDI El-Shaddai Magelang dimanapun kita berada. Hari ini sebelum kita akan kembali menerima kebenaran firman Allah, kami akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Kita percaya musim bisa berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hanya oleh pertolongan-Mu, karena kasih setia-Mu yang abadi, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Secara khusus bagi keluarga GPDI LCAD Magelang, terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu menolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Karena itu tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Biar Engkau menjadi mata air yang hidup di dalam kami. Aliran-aliran yang selalu hidup di dalam kami. Supaya hidup kami pun dapat menjadi mata air yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati setiap keluarga GPDI LCAD yang minggu ini merayakan ulang tahun. Berkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang dari Engkau. Biar hidup mereka adalah hidup yang mengandalkan Engkau. Dan mereka dapat mengenal Engkau, mengalami Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Hadirlah dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga. Dan biarlah hidup mereka sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kita kembali belajar dari perjalanan bangsa Israel dalam persinggahan yang ke-29. Itu tercatat dalam Bilangan 33 ayat 33. Ya, saya tidak akan membaca, tetapi Bapak Ibu dapat melihatnya. Kita sampai di satu persinggahan yang bernama Yotbata. Kalau Bapak Ibu lihat dari peta beberapa minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang mereka ada di Hor-Gidgad. Kita belajar di Hor-Gidgad ada satu tempat, satu perlindungan di mana ada air yang mengalir. Tapi di dalam Tuhan ada perlindungan, ya, di gua perlindungan, di dalamnya ada kekuatan, ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar bersama apa yang dapat kita pelajari dari Yotbata. Yotbata itu berarti puas, senang atau menyenangkan. Tidak banyak catatan tentang peristiwa di Yotbata, tetapi ada satu hal yang saya ajak Bapak Ibu lihat dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-7. Apa yang ada di Yotbata? Ulangan pasal 10 ayat yang ke-7, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya, ya. Satu keterangan yang memberikan kita gambaran bagaimana Yotbata itu adalah satu daerah yang banyak sungai. Ya, kita lihat bahwa di sejarah mereka lewat padang gurun dan di daerah itu ada bagian-bagian yang tanahnya ketika digali bagian dalam, terutama ketika musim hujan ada bagian aliran air yang mengalir dengan deras dan itu juga bagaikan sungai. Nah, kalau kemudian kita lihat dengan arti nama tempat itu Yotbata, ya, kita lihat setelah mereka lewati perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kehausan di tempat yang kering, mereka bertemu dengan Yotbata, daerah yang banyak sungai, dan tentunya
Di tempat yang banyak sungai, banyak air, rasa haus mereka dapat dipuaskan. Itu sebabnya kita dapat belajar sesuai dengan nama tempatnya, di Yotbata mereka dipuaskan, dapat disenangkan. Apa artinya dipuaskan dan disenangkan? Di sana mereka bertemu dengan sungai, di mana di sungai itulah dahaga mereka dapat dihilangkan. Hausnya dapat dihilangkan. Karena mereka bertemu dengan air, tentunya satu sukacita mereka dapat bertemu dengan air. Ya, jika saja rasa hausnya hilang. Tapi ketika orang yang kehausan dia minum, tenaganya bisa pulih, tenaganya bisa bertambah. Itu sebabnya sangat indah dapat melihat arti tempat ini. Dalam perjalanan kehidupan kita pun kadangkala dapat belajar dari perumpamaan, dari pelajaran ini. Kita juga melihat bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan dan bertemu dengan banyak hal. Dan dari awal kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel, kita melihat bahwa dunia ini bagaikan padang gurun, di mana ada banyak tantangan, ada banyak kekeringan, ada banyak kesulitan. Dan sama seperti hari ini kita belajar bahwa hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita belajar dari bangsa Israel bahwa tubuh mereka dapat merasa haus. Kita melihat dari pelajaran bangsa Israel tentang tubuh yang haus. Itu sebabnya mereka butuh air untuk minum. Dan waktu mereka ada di Yotbata, seperti beberapa pengalaman ketika mereka lewati tempat yang kering, bertemu dengan air, itu memberikan kepuasan, kesenangan. Sama seperti itu ketika tubuh kita haus, ya sebagian besar bagian tubuh kita itu terdiri dari air dan kita butuh air untuk minum. Tapi kita hari ini akan belajar bahwa bukan tubuh kita saja yang dapat haus. Tadi saya katakan kita terdiri dari tubuh di mana kita dapat merasakan. Tapi di dalam kita yang berhubungan dengan diri kita sendiri, ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak keinginan kita. Itu namanya jiwa. Ternyata jiwa pun bisa merasakan haus. Mazmur 107, mari kita lihat. Mazmur 107 memberikan kita catatan yang dapat kita lihat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara jauh ke kota tempat kediaman. Orang tidak tahu di dalam diri mereka. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Ada kondisi di mana ternyata kehausan itu bukan hanya tubuh kita, kerongkongan kita yang bisa merasa haus. Jauh di dalam diri kita, namanya jiwa. Ada rasa haus yang bisa menyerang setiap orang. Saya ingin melihat secara singkat, karena berbagai perjalanan hidup di dunia yang bagaikan padang gurun. Kita menemukan banyak jiwa-jiwa yang haus. Saya memberikan beberapa contoh di antaranya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang jiwanya haus dengan pujian, penghargaan. Sehingga mereka lakukan apapun juga untuk dapat dihargai. Mengapa itu terjadi? Mungkin dia punya pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidupnya direndahkan oleh orang lain. Ada orang mungkin dalam perjalanan kehidupannya, dia mengalami kesulitan. Dan itu sebabnya jiwanya haus dengan kedudukan, haus dengan kekayaan. Ada hal-hal yang jiwa kita rindukan di dalam hidup ini. Ada orang-orang yang mungkin hidup dalam perjalanan hidupnya mengalami berbagai macam penolakan-penolakan. Sehingga jiwanya haus akan kasih, haus akan penerimaan. Itu hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat wajar, sangat mungkin timbul di dalam hati kita manusia.
Itu sebabnya kita belajar. Sama seperti perjalanan bangsa Israel. Ada hal-hal yang kita harus waspadai. Bukan saja tubuh yang haus, tapi jiwa kita pun bisa haus. Orang akan mencari apapun untuk memenuhi rasa hausnya. Dan kita belajar kedudukan, kekayaan, apapun yang ada dalam dunia ini. Bisakah memenuhi rasa haus jiwa kita? Bisa. Tetapi hanya sementara. Mengapa? Kedudukan bisa bergeser. Kekayaan bisa habis. Pujian bisa berubah menjadi cacian. Jangan letakkan kebahagiaan kepada hal-hal itu. Karena semuanya bisa berubah. Dan kita akan melihat bagaimana kita dapat memenuhi rasa haus itu. Tapi sebelumnya, saya ingin Bapak Ibu melihat dulu. Bahwa selain tubuh kita, jiwa kita yang berhubungan dengan diri kita sendiri bisa haus. Ternyata jauh ke dalam tubuh kita pun memiliki bagian yang namanya roh. Roh itulah yang membuat kita bisa terhubung dengan Allah. Roh itulah yang bisa membuat kita merasakan kehadiran Allah. Ternyata roh itu pun bisa merasakan kehausan. Mari kita baca Amos pasal yang ke-8. Memberikan kita catatan tentang rasa haus. Dan bukan hanya rasa haus, rasa lapar. Amos 8 ayat 11 dan sampai ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ada satu kondisi yang kita perlu lihat. Firman Allah memberikan kita satu peringatan, akan ada waktunya. Rasa haus itu tidak dapat lagi dipenuhi karena mereka cari dan tidak menemukan. Saya tidak akan membahas tentang waktu itu, tetapi mari lihat, bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, tapi bagian di dalam kita, roh. Itu bisa merasakan kekeringan, kehausan. Itu sebabnya Matius pasal 5 memberikan kita catatan demikian. Mari kita baca. Matius pasal 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu tubuh kita haus, kita bisa ambil air dan minum. Bangsa Israel temukan sungai, mereka ambil air, minum, rasa haus tubuh mereka terpuaskan. Tapi ketika jiwa dan roh yang haus, kita harus lihat itu tidak dapat dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Roh itu bisa haus. Firman Allah berkata dalam Matius 5, haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa roh itu haus akan kebenaran? Karena firman Allah berkata begini, di Roma kita lihat firman Allah berkata begini, semua orang di dunia ini, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdosa. Kita hidup di dalam ketidakbenaran, kita hidup di dalam dosa. Itu sebabnya roh kita yang dipenuhi oleh dosa, hidup dalam ketidakbenaran, haus akan kebenaran, haus akan pengampunan. Ini yang kadangkala tidak
cukup diberi perhatian. Itu sebabnya banyak orang tubuhnya hidup, tapi jiwanya merana, kering, rohnya kering. Tapi hari ini, mari belajar. Bangsa Israel dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan banyak kekeringan. Tapi di Yotbata, Tuhan menuntun mereka menemukan tempat yang banyak sungainya. Bapak Ibu lihat bahwa Tuhan selalu menolong. Mungkin memang Dia mengizinkan kita lewat banyak hal. Tapi ada sungai yang Dia sediakan untuk memuaskan kita. Untuk dapat menyenangkan kita. Ketika ada tubuh, jiwa, dan roh yang haus. Dengar seruan itu hari ini. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bapak Ibu lihat ayat ini, renungkan ayat ini. Bagi kita yang haus, dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin jiwamu dalam kekeringan, mungkin rohmu dalam kekeringan, dengar suara Tuhan. Kalau engkau haus, ada undangan dari Dia. Datang dan minum. Tuhan tidak bilang kamu harus pergi beli sesuatu, keluarkan uangmu supaya kamu bisa bayar kehausan jiwamu, kehausan rohmu. Tidak. Dia sediakan. Yang perlu hanya datang dan minum. Lihatlah anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Datang dan minum. Tadi kita nyanyikan, kasih setia Tuhan. Itu selalu luar biasa buat kita. Hari ini ketika kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, mari kita lihat di tengah kekeringan yang kita dapat alami dalam jiwa dan roh kita. Dengar firman Tuhan ini, datang dan minum dari air kehidupan. Siapa air kehidupan? Saya percaya kita dapat tahu dari firman Tuhan, Ia sendirilah air kehidupan. Yohanes pasal 7 tadi berkata ayat 38, apa artinya kita minum? Apa artinya kita datang kepada Dia? Saya bacakan sekali lagi ayat 38. Bagian A, barang siapa percaya kepadaku. Sampai di situ. Perhatikan kalimat ini. Ketika kita terima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang mau datang sebagai manusia, mati di kayu salib, dan darahnya tercurah, menebus segala dosa kita. Dia tidak mati selamanya, Dia bangkit kembali, Dia hidup dan menang. Dia jadi air kehidupan bagi kita. Dan firman Allah berkata, siapa yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus, itulah gambaran datang dan minum. Kalau mau jiwa kita, roh kita, kehausannya kemudian dipuaskan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan dosa kita diampuni dan kita menerima hidup yang kekal. Saat itulah sama seperti kita belajar di Yotbata, dipuaskan, disenangkan. Tidak ada kepuasan lain selain kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Waktu kita terima dia di dalam hidup kita, kehausan akan kebenaran itu dipuaskan. Kenapa? Dia sendiri, kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Bagaikan kita minum air, kita percaya dan izinkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan dia memberikan kita kepuasan. Bagaimana Tuhan itu ada di dalam hidup kita? Mari kita lihat ayat 38. Firman Allah berkata demikian. Saya bacakan sekali lagi. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sangat indah melihat hal ini. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran Alkitab yang memberikan penjelasan. Dari dalam hatinya, dalam satu terjemahan memakai kata koilia. Artinya pusat hidup. Pusat hidup itu yang hanya dapat didiami oleh satu oknum. Tidak bisa ada dua, tidak bisa ada yang lain. Artinya begini, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita bagaikan minum dan meletakkan dia jadi pusat hidup kita didiami oleh Yesus. Bagaikan air, firman Allah berkata dia jadi mata air yang hidup di dalam kita. Sekali lagi, pusat hidup kita hanya dapat didiami oleh satu oknum. Kalau bukan Yesus, bukan mata air yang hidup, berarti bisa jadi mata air yang keruh. Kalau bukan Yesus pribadi yang ada di dalam kita, menjadi pertanyaan, siapa yang kita taruh? Pribadi yang lain? Bisa jadi itu ego kita. Diri kita sendiri yang kita pusatkan dalam kita. Atau bahkan kuasa kegelapan. Bagaikan mata air. Mata air tidak bisa mengalirkan dua rasa. Kalau mata air itu bersih, airnya pasti jernih. Kalau mata air itu kotor, airnya pasti kotor. Yakobus 3, mari kita lihat. Yakobus 3 memberikan catatan demikian, ayat 10 sampai 12. Ayat 11 dan 12 saja ya. Yakobus 3 ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Perhatikan, firman Allah berkata, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, minum air kehidupan, dia akan masuk di dalam pusat hidupmu. Waktu kita bilang, Tuhan aku percaya kepadamu, Yesus akan menjadi pusat hidup kita. Karena itu waktu kita menyatakan, Tuhan aku percaya kepadamu, aku terima engkau. Pastikan Yesus yang jadi pusat hidupmu. Izinkan Yesus yang jadi pusat hidupmu. Bukan hal yang lain. Karena ketika kita mengizinkan dia yang jadi pusat hidup kita, dia air kehidupan, akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yohanes 7 ayat 38 tadi berkata begini, kalau dalam hati kita ada Yesus, mata air kehidupan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sangat indah melihat ayat ini ya, Yohanes 7 ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Perhatikan ayat 38. Waktu engkau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, dia air yang hidup, jadi pusat di dalam
jiwa kita, dalam roh kita. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Itu keindahannya. Aliran itu di dalam terjemahan dari Yohanes 7 ini juga berarti sungai. Dan kita bisa melihat pelajaran yang sama dari Yotbata. Yotbata tempat yang banyak sungainya. Kita boleh punya perjalanan yang penuh dengan perjuangan di dalam hidup. Tapi kalau ada Yesus, mata air di dalam kita, Dia yang memenuhi hidup kita, Dia jadi pusat hidup kita. Kehausan kita akan dipuaskan. Tapi bukan hanya itu keindahannya. Saya ingin Bapak Ibu lihat, Tuhan bukan hanya memuaskan kita, tapi Dia izinkan dari hidup kita akan terus dipuaskan dengan aliran air hidup. Apa yang dapat kita lihat? Kalau di hidup kita ada aliran apa yang dapat memuaskan kita? Yohanes 7 ayat 39 bagian A. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka sampai yang percaya kepadanya, sampai di situ. Ada satu penjelasan bagaimana dalam hidup kita, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita terima pembenaran, dibenarkan oleh darah Yesus. Kehausan akan kebenaran itu dipuaskan. Tapi firman Allah berkata demikian, hidup kita akan terus mengalir lagi. Mengalir lagi. Ada aliran yang akan terus mengalir. Dari mana? Roh Kudus akan diberi dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah berkata demikian. Kalau air itu mengalir, firman Allah berkata begini, kalau kamu minum air dari aku, tidak akan haus lagi. Kenapa? Roh Kudus itu terus mengalir. Lihatlah betapa indahnya firman Allah. Allah menjanjikan pertolongannya sempurna di dalam hidup kita. Kehausan apa yang kita alami hari-hari ini? Datang kepada Yesus, minum air yang hidup. Kita terima kebenaran di dalam Dia. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk terus menguatkan kita. Dan bukan hanya Roh Kudus, tapi air hidup juga lambang dari firman Allah. Waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, Dia beri rohnya di dalam kita. Tapi Dia juga beri firman-Nya. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 memberikan kita catatan yang sangat istimewa tentang apa yang firman Allah bisa lakukan. Saya ingin baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, ini aliran firman Allah ada dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya firman Tuhan, dia jadi seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Firman Allah itu bagaikan air yang hidup yang memberikan kehidupan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu, waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada aliran air hidup yang terus mengalir dalam hidup kita. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan yang dapat menghidupkan kita, yang dapat menyegarkan kita, bahkan membersihkan hidup kita. Sungguh indah, air hidup. Itu sebabnya kita belajar di Yotbata menyenangkan,
memuaskan. Dunia ini menawarkan banyak hal yang menyenangkan. Kita bisa senang dengan beberapa hal, tapi kesenangannya sementara. Tapi waktu engkau minum air yang hidup, itulah kesenangan yang sejati. Karena itu terima Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap teguh di dalam kepercayaan. Dan lihat, izinkan aliran-aliran itu terus mengalir dalam hidupmu. Roh Kudus dan firman Allah. Bukankah saat kita susah, firman yang menghidupkan kita? Mungkin ada harapan-harapanmu yang mati, tapi waktu engkau berdoa, roh itu membangkitkan hidupmu kembali. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman dalam kebimbangan, dalam kelesuan hidupmu. Waktu engkau berdoa, engkau baca firman, engkau disegarkan kembali. Atau bahkan kita punya pengalaman-pengalaman waktu kita tidak taat, kita berjalan dalam kekeliruan. Ada firman yang menegur kita, firman yang menarik kita kembali. Bukankah itu Roh Kudus dan firman Allah yang membersihkan hidup kita? Itu tujuannya, dia sediakan aliran air hidup. Waktu kita terima dia dalam hidup kita, dia berkata, kamu tidak akan haus lagi. Akan ada aliran air hidup, ada Roh Kudus, ada firman Allah, dia sudah sediakan. Yang perlu kita datang dan minum. Hari ini menjadi peringatan bagi kita semua, bagi saya juga. Aliran yang dia katakan akan mengalir dalam hidup kita. Ketika dia berfirman akan mengalir, itu pasti terjadi. Kecuali kita menutup aliran itu. Mata air yang paling bagus sekalipun, waktu engkau izinkan ada batu-batu menutup, dia tidak akan mengalir. Jangan tutup aliran yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Roh Kudus, hidupkan terus dalam doa dan penyembahanmu. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak akan berhenti mendorong Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bangun hidup di dalam doa. Saya menyadari itu bukan hal yang mudah. Saya pun masih harus terus berjuang untuk hal-hal ini. Tetapi hari ini kita belajar, kalau engkau ingin aliran itu ada terus di dalam hidupmu, jangan tutup aliran itu. Hiduplah di dalam doa, di dalam penyembahan. Apa yang diajak kepada Bapak Ibu yang call center kirimkan setiap hari. Mungkin engkau berkata, saya enggak tahu harus berdoa bagaimana. Saya enggak tahu kalau mau berdoa kata-katanya bagaimana. Ada kalender doa, kalimatnya tidak panjang. Baca, itu jadi doamu. Saya percaya Tuhan akan mengizinkan aliran-aliran Roh Kudus itu akan terus mengalir, mengajarmu pada banyak hal. Sehingga engkau akan terus dapat punya hubungan dengan Allah. Ingat, kehausan roh kita akan terpenuhi dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Doakan orang-orang yang engkau ingat, yang Tuhan taruh namanya di dalam hatimu. Jangan tutup aliran firman Tuhan. Mari bangun kesukaan untuk baca firman Tuhan. Ada pedoman-pedoman firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa baca. Ada renungan 79 yang Bapak Ibu bisa ikuti. Jangan hanya puas dengan mendengar siaran-siaran online. Beri waktumu baca firman Allah. Karena sesungguhnya dia yang sanggup menghidupkan, menyegarkan, dan membersihkan. Aliran-aliran air hidup Roh Kudus dan firman Allah itulah yang sanggup memuaskan, yang sanggup menyenangkan jiwa dan roh kita. Mungkin kita haus akan penghargaan. Tapi firman Allah berkata, engkau berharga di mataku. Waktu engkau terima
Tuhan dalam hidupmu. Minta Tuhan memulihkan hidupmu. Dia sanggup kerjakan itu. Sungguh indah apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam hidup kita. Dan hari ini saya ingin menutup. Untuk mengajak Bapak Ibu melihat bahwa ketika dia berkata, aku akan puaskan setiap kehausanmu. Dia sediakan dirinya jadi air hidup. Dia sediakan rohnya dan firman-Nya memuaskan kita. Dampaknya sungguh luar biasa. Mari lihat Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 14 berkata demikian. Yohanes 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, apa yang Tuhan rencanakan buat kita selalu sempurna. Waktu dia tahu kita dapat haus dalam jiwa kita, dia sediakan air hidupnya. Dan ada aliran-aliran yang akan dapat kita nikmati seterusnya sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu jangan tutup mata air itu. Dan hari ini kita lihat orang yang memiliki aliran air hidup, perhatikan, aliran-aliran ini akan menjadi mata air di dalam dirinya. Lihatlah waktu Tuhan jadi air kehidupan buat kita, dia puaskan jiwa kita, dia sediakan aliran-aliran yang tidak akan berhenti sampai kehidupan kekal. Tapi dampaknya yang luar biasa adalah dia jadikan diri kita pun punya mata air yang terus-menerus memancar. Artinya, waktu kita terima Tuhan Yesus, kita hidup di dalam penyembahan, di dalam doa, di dalam firman Allah. Air yang hidup di dalam kita bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi kita pun yang sudah terima air hidup dari mata air kehidupan, kita jadi mata air bagi dunia ini. Ada terlalu banyak orang yang kekeringan hari-hari ini. Ada banyak orang yang haus hari-hari ini. Di hidupmulah ada mata air hidup. Di hidupmulah diberi mata air. Pancarkan itu kepada orang lain. Ceritakan mereka tentang Yesus. Bagikan kasih Yesus. Engkau yang sudah terima kekuatan dari Tuhan, menerima sukacita dari Tuhan, bagikan kepada orang lain. Mungkin engkau membagikan semangatmu, engkau membagikan doamu. Bahkan kalau Tuhan memberi engkau berkat, engkau bisa bagikan berkatmu kepada orang lain. Saat itulah hidupmu jadi mata air yang berdampak. Saya tutup dengan Yesaya 58 ayat 11. Waktu kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita diberi air kehidupan. Kita jaga dengan baik. Hidup kita jadi mata air. Dan firman Allah berkata, hidupmu bagaikan mata air yang tidak mengecewakan. Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, Roh yang akan menguatkan kita, bahkan Roh yang akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Bukankah kadang-kadang Bapak Ibu mungkin punya pengalaman, Roh ingatkan kita untuk lakukan sesuatu. Mungkin pada seseorang, Roh mengingatkan kita untuk doakan seseorang.
Mungkin waktu kita baca firman, ada bagian-bagian firman Allah yang menguatkan kita bisa bagikan kepada orang lain. Mungkin ada bagian-bagian firman Allah yang berbicara kepada kita untuk lakukan sesuatu kepada orang lain. Membagikan kasih, membagikan pengampunan, membagikan berkat, apapun juga yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup kita dapat jadi mata air yang tidak mengecewakan. Hari ini, mari kita belajar di Yotbata, daerah yang banyak sungai. Di sana terjadi hal yang menyenangkan, memuaskan. Jiwa kita pun yang dalam kekeringan, roh kita yang dalam kehausan akan menemukan kepuasan, kesenangan hanya di dalam Dia. Hari ini saya tidak mengerti ada di mana posisi kita. Kalau engkau belum secara khusus menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, saya ajak engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap di dalam iman yang teguh. Engkau yang paling tahu apa yang terjadi dengan aliran-aliran air hidup di dalammu. Kalau ada yang engkau tutup, karena kita tidak lagi punya waktu untuk berdoa, mari bangun hidup doamu. Kalau ada aliran firman Allah yang tertutup, karena kita tidak lagi baca firman Allah, mari bangun kehidupan baca firman. Sehingga hidup kita akan terus mengalir aliran air hidup dan menjadi mata air yang tidak mengecewakan. Kiranya renungan hari ini akan mendorong kita untuk terus memiliki hidup yang dipenuhi oleh air hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar hidup kita terus dipenuhi oleh air yang hidup. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi hidupku, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Bawa kerinduan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Penuhi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan. Saya tidak mengerti kekeringan apa yang Engkau alami hari-hari ini. Tapi hari ini ada undangan, datang dan minum air hidup. Haleluya, haleluya. Dia yang dapat memuaskan, Dia yang dapat memberikan kekuatan yang baru. Jangan cari kepuasan kepada yang lain. Jangan letakkan pengharapan kepada yang lain. Datang kepada Dia, air yang hidup. Haleluya, penuhi, penuhi. Penuhi aku. Terima kasih Tuhan. Saudari Michelle akan berdoa untuk firman Tuhan. Hidupku hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau yang kurindu. Jamalah hidupku Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya layak bagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, Tuhan. Kami sadar bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami dapat haus. Ada kalanya kami merasa kering. Namun kami percaya ada satu oknum, satu pribadi yang sanggup memuaskan setiap kehidupan kami, yaitu pribadi-Mu yang sungguh luar biasa ajaib di dalam kehidupan kami, yang sanggup memberikan kami kepuasan yang dunia tidak dapat berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami. Amin, amin. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau Allah yang mampu mengalirkan aliran-aliran Amin. air hidup, firman dan Roh Kudus di dalam setiap Amin. kehidupan kami, yang mampu membersihkan, menyegarkan, bahkan menghidupi setiap kehidupan kami. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami, dan Engkau Allah yang selalu memperdulikan kami, bahkan Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu, dan juga berkati kami semua, setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu hidup, serta kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan terima berkat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya
Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau air kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah setiap kami, supaya aliran-aliran itu terus mengalir. Tolong kami Tuhan untuk setia mencari firman-Mu, membaca firman-Mu. Tolong kami setia hidup di dalam doa dan penyembahan. Kami sadar Tuhan akan ada waktunya, akan ada kehausan yang luar biasa. Dan firman itu tidak dapat ditemukan lagi. Oh Tuhan, kasihani kami umat-umat-Mu, supaya kami cinta firman-Mu, cinta mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah aliran-aliran air hidup itu ada di dalam kami. Kami mau jadi mata air yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Waktu kami baca firman-Mu, beri kami kecintaan terhadap firman. Buat kami mengerti Tuhan apa yang kami baca. Mampukan kami melakukan apa yang kami baca. Dan biarlah Roh-Mu itu yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu yang menuntun kami. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang dalam kelemahan iman mereka Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri mereka kekuatan yang baru. Yang ada dalam keadaan sakit, kami memanggil nama-Mu karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan di dalam Engkau. Yang sedang dalam permasalahan, kami berdoa mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan, beri hikmat untuk dapat memikirkan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau hadir bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami berdoa buat pemerintah negara, kami berkati Tuhan dengan hikmat yang dari Engkau. Apa yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik, biar itu terjadi atas negara dan bangsa kami. Kami secara khusus berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini masih berjuang. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami dapat lakukan. Terima kasih Tuhan, terus hadirlah dalam hidup kami. Jadi aliran-aliran yang terus mengalir. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini, worship leader, para singers, pemain musik, tim multimedia. Tuhan akan memberkati supaya kami terus dapat menjadi saluran kasih Tuhan. Menyampaikan firman-Mu, membagikan kebenaran-Mu bagi banyak orang. Sehingga banyak orang pun dapat menikmati sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah ini. Kami percaya Engkau menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita terima berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya dalam persekutuan
penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Bersama Dia ku tak takut, berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya, ku yakin ku tak sendiri.